Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga kita dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu Misericordias Domini hari ini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dalam ibadah Minggu keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu di dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 135 ayat 1 sampai ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berkati dan berpaut. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Aku datang sujud padamu.
dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Shalom. Warta Jemaat Minggu 4 Mei 2025, bagian pertama nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini dengan topik Minggu mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Bagian kedua umum, 1. Warta pemberkatan nikah. A. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Endro Oberson Sihotang, putra dari Bapak Robinson Sihotang almarhum dan Ibu Sinta Mariana Panggabean, Wik 11, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, dengan Renita Yulistia Sinaga, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, putri dari Bapak Darwin Lamsar Sinaga almarhum dan Ibu Arya Sariwati Pane. Telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 19 April 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 8 pagi. B. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Sahen Rido Manulang, putra dari Bapak Situa Sahala Manulang dan Ibu Heniwati Sinaga, Jemaat HKBP Jambi Resort Jambi Distrik 25 Jambi, dengan Andina Budi Utami Sinaga, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, putri dari Bapak Supriyadi dan Ibu Misniatun, telah melaksanakan partupolon pada hari Senin 21 April 2025 di HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Mei 2025 di HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. C. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Doni Samuel Bramantia Pasaribu, putra dari Bapak Bonaranto Pasaribu dan Ibu Margareta Sirait, Wik 10, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, dengan Elizabeth Dewi Fitriani Silain, putri dari Bapak Hisarma M. Silain dan Ibu Melva Sihaan, Jemaat HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik 8 DKI Jakarta, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 3 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 di HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik 8 DKI Jakarta, masuk pukul 8. D. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Stephen Harry Parulian Tampu Bolon, putra dari Bapak Pitua Tampu Bolon dan Ibu Niar Sitomorang, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, Distrik 19 Bekasi, dengan Rita Yanti Marbun,
putri dari Bapak Sumarnioa Marbun dan Ibu Francisca Manalu, WIK 30, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 3 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota. Ulangi, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Mei 2025 di HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, Distrik 19 Bekasi, masuk pukul 8.30. 2. Jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu 4 Mei 2025, telah pindah huria keluarga Bapak Victor Yudhistira Simanungkalit, Ibu Fuan Cahaya Pasaribu, beserta 2 orang anak dari WIK 35, NRJ 1502 ke Gereja GKPI Depok Pancoran Mas. 3. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu 4 Mei 2025, gereja kita melaksanakan ibadah khusus keluarga. Di semua ibadah dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah remaja akan digabung dengan ibadah umum. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga dalam amplop setelah khotbah ke depan. 4. Persembahan untuk pembangunan. Pada hari Minggu 11 Mei 2025 kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor huria dengan format persembahan A, persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor huria ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. 5. Pergantian jadwal ibadah umum. Jadwal ibadah umum HKBP Tangerang Kota mulai hari ini Minggu 4 Mei dan seterusnya dijadwalkan sebagai berikut. A. Pukul 06.00 WIB ibadah subuh bahasa Batak. B. Pukul 08.00 WIB ibadah pagi bahasa Indonesia. C. Pukul 11 WIB ibadah siang bahasa Batak. D. Pukul 18.00 WIB ibadah malam bahasa Indonesia. 6. Jadwal ibadah sekolah minggu. Jadwal ibadah sekolah minggu di HKBP Tangerang Kota mulai hari ini Minggu 4 Mei 2025 dan seterusnya dijadwalkan sebagai berikut. A. Pukul 06.00 WIB ibadah subuh. B. Pukul 08.00 ibadah pagi. C. Pukul 11.00 WIB ibadah siang. 7. Hasil rapat panitia dan parhaladu. Pada hari Jumat 2 Mei 2025 telah disahkan hasil rapat panitia terkait pesta pengumpulan dana dan peresmian rumah dan kantor huria. A. Pesta akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025. B. Sosialisasi kegiatan pada ibadah Minggu pukul 6.00 WIB oleh Amang Sintua Elekson Pakpahan, pukul 08 WIB oleh Amang Sintua Humisar Panjaitan, pukul 11.00 oleh Amang Sintua Pahala Panjaitan, pukul 18.00 oleh Amang Rawat Gultom. C. Sakti-sakti di acara peresmian dari setiap WIK minimal 1 juta. D. Penerima ulos dari tiap WIK minimal 20 KK dan nilai ulos minimal 1 juta dan akan diulosi langsung oleh Opui Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. 8. Rapat panitia pengumpulan dana.
Pada Minggu 4 Mei 2025 pukul 19.00 WIB bertempat di Sopo Saroha, Panitia Pengumpulan Dana Pembangunan Perluasan Lahan Gereja dan Peresmian Rumah dan Kantor Huria HKBP Tangerang Kota akan mengadakan rapat koordinasi persiapan pesta peresmian dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan semua seksi dan ketua kelompok masing-masing untuk menghadiri rapat tersebut. 9. Rapat orang tua peserta SIDI. Hari Minggu 4 Mei 2025 pukul 19.30 WIB akan diadakan rapat persiapan pelaksanaan penuguhan SIDI bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh orang tua SIDI, panitia dan full timer dengan agenda pembahasan retret, ujian tulisan, ujian lisan, pembasuhan kaki, dan peneguhan SIDI. Diminta kepada seluruh orang tua SIDI agar hadir mengikuti rapat tersebut. 10. Persiapan peneguhan SIDI. Gereja HKBP Tangerang Kota akan melaksanakan peneguhan SIDI kepada pelajar SIDI 2024-2025 pada hari Kamis 29 Mei 2025. Sehubungan dengan itu, A. Ujian tulisan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Mei 2025 bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2 masuk pukul 17.00 WIB. B. Retret pelajar SIDI diadakan tanggal 11 sampai 12 Mei bertempat di Sukabumi dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian. C. Ujian lisan dan pembasuhan kaki dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 bertempat di gereja masuk pukul 14.00 WIB dan dihadiri oleh orang tua. D. Gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Mei 2025 bertempat di gereja masuk pukul 13.00 WIB. Demikian kepada seluruh pelajar SIDI agar mempersiapkan diri dengan baik. 11. Kunjungan Sekolah Dasar Strada Tangerang. Pada hari Minggu 11 Mei 2025 di ibadah pukul 18.00 WIB akan hadir dari Sekolah Dasar Strada Tangerang untuk mengisi lagu pujian di ibadah tersebut. 12. Perayaan Paskah HKBP. Pada hari Minggu 11 Mei 2025 akan diadakan Paskah Raya HKBP yang akan dilaksanakan di Seminaris Poholon. Sebagai utusan Distrik 21 Banten adalah PPD Banten untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mari kita doakan acara tersebut berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 13. Sermon HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB, pelayan full timer gereja kita akan mengikuti sermon HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor Distrik Serang. Bagian ketiga, koinonia pelayanan. 1. PA Seksi AMA. Pada hari Kamis 8 Mei 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksi AMA bertempat di Sopo Saroha masuk pukul 19.30. Diminta kehadiran pengumuman AMA Huria, AMA Cantata Gloria, dan semua AMA dari setiap week untuk menghadiri pertiangan tersebut. Yang bertugas liturgis dari AMA week 17, doa syafaat dari AMA week 18, dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA week 16. Persembahan pujian dari KOR AMA Cantata Gloria dan lagu pujian dari AMA week 26. Dan yang menyediakan konsumsi dari week 6, week 19, week 8, week 24. Pada saat itu juga akan dilaksanakan pemilihan dan pembentukan panitia Parheheon AMA sedistrik 21 Banten. Bagian keempat, diakonia pelayanan kasih. 1.
Ucapan selamat dan doa full timer Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 97 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 16 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Tambahan Amang Inang, saya mewakili seluruh panitia pembuatan paving blok gereja menyampaikan terima kasih, menyampaikan puji syukur pembuatan paving blok yang menjadi tugas kami panitia bisa kita selesaikan dengan baik. Tertata dengan baik pemasangan paving blok, seluruh anggaran dicurahkan untuk pembuatan paving blok dengan baik. Amang Inang, semua itu bisa karena bantuan, doa dari seluruh jemaat, dari seluruh kita yang memberikan perhatian untuk gereja HKBP Tangerang Kota. Tidak ada satupun yang disia-siakan dari apa yang diberikan oleh Amang Inang, Bapak, Ibu, dan semua jemaat. Kami bertanggung jawab penuh, dan sekali lagi Amang Inang, saya atas nama seluruh panitia pembuatan paving blok mengucapkan banyak terima kasih sehingga pembuatan paving blok dapat berjalan dengan baik dan bisa kita parkir dengan baik, tidak lagi becek. Besok akan dimulai perawatan-perawatan. Dalam rapat kami kemarin sore, masih ada beberapa titik yang digenangi oleh air karena hujan. Kita akan mengalami masa-masa pemeliharaan paving blok sampai dengan Agustus. Kami panitia terus akan bekerja keras bagi kebaikan dan kita berbuat yang terbaik untuk gereja HKBP Tangerang Kota. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Sampaikan untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Horas. Shalom, Horas bagi kita semua. Izinkan saya sebentar menyampaikan sosialisasi pengadaan lahan gereja kita, pengembangan lahan gereja yang di belakang gereja kita ini. Adapun tujuan kita untuk membeli lahan gereja adalah penggunaan untuk satu full timer kita yang masih mengontrak, yang masih kita kontrak, dan kebutuhan koster. Dan saat ini koster sudah di sana. Yang kedua, ke depan gereja kita tentunya sangat membutuhkan lahan. Perkembangan gereja HKBP Tangerang Kota sangat luar biasa. Kita melihat bulan minggu demi minggu, bulan demi bulan kita tetap berkembang. Puji Tuhan, itu adalah yang kita inginkan. Tentu dengan perkembangan itu kita membutuhkan pengembangan pelayanan kita ke depan. Yang berikutnya, untuk menghindari kalau bukan kita yang membeli lahan yang di belakang ini, kalau bukan HKBP Tangerang Kota yang membeli, kita akan sangat nanti kesulitan ke depan apabila yang membeli dipergunakan untuk
keagamaan di luar Kristen. Kita akan sangat nanti berbenturan. Itulah salah satunya. Yang berikut adalah amanah dari almarhum Gultum, pemilik lahan, dan sekaligus juga yang menghibahkan sebagian lahannya di gereja kita ini yang kita pakai sekarang. Jadi itu amanah dari almarhum untuk anak-anaknya agar lahan mereka lebih dahulu ditawarkan ke gereja HKBP Tangerang Kota, dan beliau berharap itu adalah amanah yang harus dijalankan oleh anak-anaknya. Yang berikutnya Amanginang, harga tanah itu adalah 3,5 miliar. Dengan demikian dibentuk panitia untuk pengadaan lahan dan sekaligus momen peresmian gedung kantor Huria dan rumah Huria yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei ini sesuai dengan warta tadi. Yang berikutnya sesuai dengan sosialisasi dari masing-masing week, tentunya terima kasih kami sampaikan kepada seluruh ruas HKBP Tangerang Kota yang sudah berpartisipasi, yaitu yang 100.000 yang kita harapkan nanti sumber dana untuk mencicil pembayaran tanah tersebut. Karena tanah tersebut diberi waktu oleh pemilik sampai dengan 2 tahun kita lunasi. Tapi untuk pertama kali ini kita harus membayar 1 miliar. Artinya kita dalam 2 tahun ke depan harus kita lunasi 2,5 miliar. Untuk itu terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi, dan kami tetap berharap dari panitia agar semua ruas memberi hati, memberi pikiran, dan memberi tupak untuk kita semua mengadakan lahan tersebut. Kalau kita masih lihat, tentunya masih belum 100% yang berpartisipasi, dan kami menghimbau untuk semua kita berpartisipasi. Dan untuk kita memperoleh dana 1 miliar yang akan kita bayarkan di bulan ini, tentunya momentum peresmian kantor dan rumah pastori, disitulah kita mengambil momentum untuk mengumpulkan dana tersebut. Caranya seperti apa? Yaitu tadi sesuai dengan warta, bahwa kita ada beberapa cara untuk penggalangan dana. Yang pertama, kita di pesta tersebut kita melakukan panortoron. Tentunya pada saat panortoron masing-masing week diharapkan membawa sakti-sakti minimal 1 juta. Dan ada kata minimal. Kalau dari week membawa 10 juta, terima kasih kami dari panitia. Yang berikutnya diharapkan pada saat pesta tersebut nanti sesuai dengan juga warta, bahwa Opui pucuk pimpinan kita Eporus HKBP akan langsung mengulosi kita siapa nanti yang akan diulosi, dan diharapkan juga setiap week diharapkan setiap week 20 orang yang akan 20 keluarga yang akan diulosi, dan nominal nilai ulos yang akan kita ganti adalah 1 juta rupiah. Dan beberapa hal lagi yang akan kita lakukan penggalangan dana, termasuk mungkin sudah sampai kepada ruas, bahwa ada proposal untuk eksternal kita juga. Eksternal kita ini adalah di luar HKBP Tangerang Kota, ada berupa soft copy yang sudah dibagikan ke seluruh Sintuawik, dan diharapkan dari siapapun di antara kita yang mempunyai kolega, yang mempunyai saudara, yang dengan garis bawah yang dengan senang hati manupahi
huria kita, kami dari panitia sangat berterima kasih. Untuk itu dari Sintua Week tentunya nanti sudah akan membagikan soft copy proposal untuk pengadaan lahan kita. Itulah sedikit penjelasan dari kami. Besar harapan kami dari panitia, karena ini adalah kebutuhan kita, kami hanya menjalankan. Tentunya kita yang ruas, yang berpartisipasi, yang paling kuat adalah dari kita sendiri. Itulah harapan kami dari panitia, kiranya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Amang dan Ninang? Penuh dengan kemuliaan dari Allah Bapa, karena tadi sudah disapa kita bahwa bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Amang Inang yang kita imani sebagai kekuatan kita. Oleh karena itu mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang sudah sarapan di sini? Belum pada sarapan? Coba berapa orang nih yang udah sarapan nih? Boleh angkat tangan? Sedikit ya. Memang kalau gitu, kalau orang Batak biasanya gitu. Ya, pagi-pagi jarang sarapan. Paling minum-minum doang ya Nang ya. Ya Mang. Kalau nggak minum teh, ya teh manis. Kalau Kak Ama, kopi ya. Atau kalau untuk para lansia, jusnya Mang, jus ya. Minuman untuk mengganjal ya, sarapan. Kok penting kali ada sarapan di sini ya? Kok penting kali ada sarapan di sini? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Perikop kita pada hari ini, Amang Inang firman Tuhan.
adalah peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Pertemuan pertama di dalam kubur itu membuat mereka masih ragu-ragu untuk percaya. Bahkan untuk Petrus sendiri pun, pertemuan kedua, apa yang diberitakan oleh Petrus, banyak murid-murid juga yang belum percaya. Dan inilah pertemuan yang ketiga bersama dengan kelengkapan para murid. Ya. Yesus menampakkan dirinya di hadapan para murid. Di mana pertemuan ini, di mana sarapan ini terjadi? Mungkin kita nggak pernah melakukan sarapan seperti yang dilakukan Yesus ini ya. Di pinggir pantai. So sweet ya. So sweet nggak di pinggir pantai? So sweet ya. Udah ada belum pernah yang sarapan di pinggir pantai? Banyak ya. Apalagi di pinggir kolam ya. Kolam renang hotel ya. Ketika para murid memang sudah kembali kepada kebiasaan mereka, kembali kepada kehidupan mereka. Bagaimanapun mereka adalah manusia yang tetap memang harus makan. Dan kebanyakan daripada murid itu memang notabene-nya mereka sebagai nelayan. Jadi mereka kembali melaut. Jadi kita bisa baca itu Amanginang di pasal yang ke-21, pasal terakhir di kitab Yohanes. Aku mau ke laut. Ada yang mau ikut enggak? Beberapa para murid ikut. Pagi-pagi buta mereka melaut. Dan memang kebiasaan seperti itu. Lebih banyak dengan kemampuan atau juga dengan pengalaman yang pernah mereka sama-sama lakukan. Tetapi sudah lama mereka melaut sampai matahari bersinar. Sunrise-nya namanya. Sunrise ya. Jadi perjumpaan saat ini tuh perjumpaan yang sangat so sweet gitu ya. Di tengah-tengah hamparan matahari yang bersinar, di pinggir pantai, ya kan? Perjumpaan. Mereka tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Tapi ada seorang berkata, "Hei, adakah kalian memiliki lauk pauk?" Lalu itu kita bisa baca di ayat yang ke-5 dan ke-6 ya. "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Karena Yesus menyapa mereka dari darat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar.
153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Mukjizat terjadi setelah kebangkitan. Di tengah-tengah suasana yang romantis, mukjizat diperlihatkan kepada mereka. Dan mukjizat ini pernah terjadi, pernah mereka alami. Yaitu ketika pertama kali Yesus juga menyuruh Petrus dan saudara-saudaranya, ya, di pemanggilan pertama para murid. Sepertinya mereka dibawa flashback, ya, kembali kepada kenangan yang lalu, bukan deja vu, ya, bukan deja vu, tapi memang telah dialami oleh mereka. Tuhan mempersiapkan makanan untuk mereka. Jadi sarapan yang dinikmati bersama antara Yesus dan para murid adalah sarapan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan hanya dengan kalimat tebarkanlah jalamu, dan mereka mendapat. Dan apa yang mereka dapatkan pun lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Sampai-sampai ada waktu mereka untuk menghitung, ya, 153. Tapi jangan sampai ini dibawa ke apa ya, beli-beli nomor ya. 153 nih, jangan ya. Nggak ada hubungannya kemana-mana. Itu hanya mau menyatakan banyak sekali. Yang tadinya mereka tidak dapat apa-apa, udah berlama-lama mereka menjala ke sini, menjala ke sana, gak dapat. Tapi ketika Yesus menyuruh, tebarkanlah ke sebelah sana, di sebelah kanan perahu, tebarkanlah ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapat. Dan benar, suatu pengalaman yang luar biasa yang dinikmati bersama oleh para murid. Mereka tidak perlu bertanya-tanya lagi, ini Tuhan Yesus ya, ini guru ya. Mereka tidak mempertanyakan karena mereka mengetahui bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu pada hari itu, yang menyiapkan makan mereka, yang sarapan bersama-sama itu adalah guru mereka. Dan cerita selanjutnya yaitu merujuk kepada Simon Petrus. Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus tentang hatinya, tentang integritasnya, tentang komitmennya kepada Yesus. Amanginang atau siapa di sini yang memiliki pasangan? Saya nanya dulu lah sama Aka Ama teh yang sudah memiliki hubungan lebih daripada 10 tahun, ya. Sering enggak pasangan Amang menanyakan, "Holong doroham tuang?" Atau enggak ada lagi? Enggak perlu dipertanyakan. Hah? Pasti kalau aku minta tunjuk tangan pasti enggak ada yang tunjuk tangan kan? Ya kan? Pasti ada. Meskipun sudah berjalan 20 tahun, 30 tahun, pasti salah satu pasangan ada yang menanyakan, "Holong doroham tuau?" Ya. Atau bahkan juga sudah 50 tahun, ya. Saya pernah melihat satu video antara opung-opung, ya, opung Doli dan opung Boru. Masih mau menanyakan itu.
Yang pasti yang nanya adalah Opung Boru ya, Opung Boru. Jarang Opung Doli nanya-nanya ya kan. Do you love me? Bahasa Inggris ya. Karena orang Inggris yang nanya itu. Apakah engkau mengasihi aku? Amang Inang, kalau di waktu yang sama, orang yang sama menanyakan itu, pasti kita berpikir ya kan. Ai hadola patani inat taon manukunon. Iya kan? Di waktu yang sama, orang yang sama menanyakan hal tersebut. Kalau kita bukan orang yang sabar, kalau kita bukan orang juga yang berpikiran positif, mungkin kita akan marah-marah ya kan. Pola suku-suku kosong ini. Oh, lo holong dorohaku, dong dibutuho gitu kan. Holong doroha tapi agak-agak wajahnya dia apa ini pertegas ya. Bagaimana perasaan kita, Amang Inang, kalau ditanyakan tentang integritas kita, tentang sikap kita berkali-kali. Itu juga yang dirasakan oleh Petrus. Ketika dia dipertanyakan apa perasaannya, sikapnya, integritasnya, komitmennya saat ini. Pastilah saat itu dia flashback ya. Karena dia adalah salah satu murid yang menyangkal, ya kan? Petrus ini memang mau selalu terdepan. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah ciut dia. Ya kan? Ketika ada yang menanyakan, bukankah ini salah satu dari? Bukankah ini adalah? Tidak, saya tidak mengenalnya, gitu kan. Sampai berapa kali tahe ayam berkokok? Ya kan? Jadi dia flashback. Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Ada yang boleh saya berikan kepada kita semua hari ini. Kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak nampak pertanyaannya dan jawaban kasih, mengasihi berbeda maknanya Amang dan Inang. Di pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua yang Yesus sampaikan mengasihi, permintaan Yesus atau maknanya adalah kasih agape. Kita pernah dengar ya, ada beberapa jenis kasih yang maknanya berbeda-beda. Yang pertama itu kasih eros, kasih storge, kasih filia, dan kasih agape. Kalau kasih eros itu antar sesama pasangan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Kalau storge itu adalah kasih antara kekeluargaan, ya, antara anak kepada ibu, antara bapak kepada anaknya, seperti itu. Ada ikatan kodratnya. Kalau filia itu hubungan atau ikatan seperti persahabatan dan perkawanan yang setara. Dan yang paling utama dan hanya mampu dilaksanakan kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat dan tanpa batas. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh Tuhan saja. Jadi di pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua Amang dan Inang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku?
Mengasihi dalam arti tanpa syarat, tanpa batas. Tapi Petrus menjawabnya, aku mengasihi filia. Dalam artian dia tidak sanggup, dia tidak mampu melakukan mengasihi Yesus sebagaimana Yesus mengasihinya, yang tanpa syarat, tanpa batas. Dia udah menyangkal loh. Tapi mengapa Yesus masih mengharapkan dia? Atau dia juga Yesus masih mengasihinya dengan kasih agape. Begitu juga pertanyaan yang kedua. Masih dipertanyakan seperti itu. Tapi tanpa beban seperti mereka ini. Seperti dengan teman-temannya, para murid yang lainnya. Dan yang ketiga, Yesus mengubah kasih. Dia menyamakan dengan kemampuan dari Petrus. Pertanyaan yang ketiga sama. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah filia. Ya, yang filia itu. Lalu Petrus pun menjawab dengan sedih hati karena ya memang itu keadaannya, dia tidak sanggup. Dia tidak bisa mensejajarkan kasih Tuhan itu bisa dia lakukan kepada Yesus. Dengan sedih hati Petrus menjawab, Tuhan, Kau tahu segala sesuatu, Kau tahu bahwa aku filia, mengasihi Engkau sebagai seorang murid kepada gurunya yang sejajar. Lalu apa tanggapan Yesus? Yesus tetap mempercayakan kepada Simon Petrus untuk menjadi gembala akan domba-dombanya. Meskipun Petrus memiliki kelemahan, meskipun Petrus memiliki ketidaksanggupan, tetapi Tuhan tetap mempercayakan, tetap memanggil, memakai Petrus untuk menjadi gembala akan domba-domba Allah. Dia tetap dipakai Tuhan sebagai murid yang telah diperbaharui, yang telah mengalami kehidupan yang baru. Dia mengakui bahwa dirinya seorang yang bersalah, seorang yang terbatas, dan dia mengandalkan pengampunan dan penerimaan dari Yesus untuk pergi, untuk melakukan pesan dari sang guru mengembalakan domba-dombanya. Hal yang lain yang boleh kita lihat pada saat ini juga amang-inang. Dikatakan di ayat 19, di ayat yang terakhir. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ada nubuatan kematian akan Petrus. Memang menurut berita sejarah, Petrus meninggal mati martir dengan cara seperti Yesus. Ketika Yesus mengajaknya, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku bukan hanya semata-mata bermakna ikutlah aku sebagai murid, tetapi ikutlah aku di jalan penderitaan, ikutlah aku di jalan misi penyelamatan untuk umat manusia, untuk domba-domba. Ikutlah aku juga untuk menggembalakan domba-domba supaya mereka tidak semakin menjauh dan tidak semakin tercerai-berai. Ikutlah aku di jalan kematianku.
Dia mati martir dengan cara tersalib. Pemerintah waktu itu dibawa ke Kekaisaran Romawi menentukan bahwa Petrus harus mati tersalib. Tetapi dia tidak menginginkannya. Dia merasa tidak layak, dia merasa dia tidak boleh diperlakukan begitu mulia sebagaimana Yesus mati. Jadi salib yang seperti ini itu dibalik, ya. Kepalanya jadi di bawah dan kakinya jadi di atas. Itulah kematian yang diberitakan oleh para martir, khususnya untuk Petrus. Amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari ini. Dan juga menurut cerita atau menurut firman Tuhan hari ini, kisah pertemuan. Percakapan yang sangat menegangkan meskipun di tengah-tengah suasana yang romantis. Menuntut Petrus dan para murid untuk mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Dalam kehidupan Petrus dia diuji. Dia tidak betul-betul 100% setia kepada Yesus. Tapi setelah Yesus memulihkannya, setelah Yesus menerimanya, setelah Yesus mengetahui isi hati dan komitmen dan karakter dari Petrus, maka Petrus pun menjalani kehidupannya dengan mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Apapun tantangan yang dihadapinya, bahkan harus pertaruhkan nyawa, bahkan harus berdarah-darah sekalipun, dia menghadapinya. Bagaimana dengan kita, Amang dan Inang, Naposo dan remaja? Maukah kita mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia? Maukah kita menjawab seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus? Kita pun jawab, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan maukah kita menunjukkannya itu di dalam kehidupan kita? Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Maukah kita mengikuti, mengasihi Yesus di segala situasi? Terlebih kita mengasihi Yesus ketika kita terluka, ketika kita terpuruk, ketika kita terhalang masalah dan penderitaan yang mengancam kehidupan kita? Sebagai orang yang telah menerima anugerah terbesar, karya keselamatan, penebusan dosa, kita tidak lagi menjadi penghuni hukuman, tetapi kita adalah orang-orang yang dilayakkan berada di dalam kerajaan surga. Maka seyogianya dengan segala kerendahan hati, dengan segala kenyataan diri, mari kita mengandalkan kuat kuasa Tuhan dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau dan aku mau mengikuti Engkau dengan penuh kesetiaan. Inilah firman Tuhan yang harus kita bawa dan kita terapkan, ya Manginang, di dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan kepada para murid, kepada Simon Petrus, Yohanes, dan semua murid. Kasih yang sama yang diberikan kepada kita umat manusia saat ini di sini. Mari kita bawa sukacita kita ini di dalam kehidupan kita masing-masing, ya Manginang. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah
umat yang percaya, yang mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ketika Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami menyadari itu adalah waktu terindah, waktu yang berharga, waktu yang tak ternilai ya Tuhan. Ketika kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kisah nyata yang terjadi di Danau Genesaret itu terjadi dalam rangka pemulihan bagi para murid. Berita itu Tuhan diberitakan kepada kami, dan kami mengimani bahwa saat ini pun Tuhan Engkau memulihkan kami. Saat ini pun Tuhan Engkau mempertanyakan pertanyaan tersebut kepada kami. Dan kami dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa, kami berusaha, kami mau mengasihi Engkau dan mengikut Engkau dengan setia ya Tuhan. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, karya keselamatan-Mu itulah yang kami ingat. Karya keselamatan-Mu itulah yang akan kami jalankan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, seperti ajakan Yesus kepada Petrus, ikutlah aku. Kami juga mengimani Engkau mengajak kami Tuhan untuk mengikut Engkau. Tuhan, kami mempersiapkan diri. Kami memberi diri kami Tuhan untuk mengikut Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kuat kuasa-Mu saja Tuhan, hikmat Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang kami andalkan, supaya kami terus berada di belakang-Mu, mengikut Engkau ya Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini ya Bapa, kami bersatu hati berdoa, mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Lois Basaria Pasaribu, untuk Maria Bintang Silaban, untuk Wilson Siagian, untuk Inang Las Maria Siringo-ringo, untuk Inang Sintuan Nelly Tinendung, untuk Magika Sian Nababan, untuk Inang Nyonya Sibarani Beti Sianturi, untuk Amang Herianto Napitupulu, untuk Inang Marcelina Sinambela, untuk Inang Rintauli Tampu Bolon, untuk Inang Theodora Minawati Marbun yang saat ini tepat tanggal 4 Mei mereka berulang tahun. Tuhan berikan mereka sukacita. Biarlah iman mereka Tuhan semakin kuat di dalam Engkau. Pengharapan mereka semakin teguh di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan limpahi dengan sukacita, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan niat-niat jahat dari orang lain ya Tuhan. Cerikanlah Tuhan, berikanlah ya Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan bagi mereka dan bagi keluarga mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Rendra Diardo Sinaga, Inang Veronica Pardosi, yang tepat saat ini pun Tuhan mereka berulang tahun yang ke-6 pernikahan mereka. Tuhan Yesus berkatilah mereka Tuhan, berkatilah rumah tangga mereka ya Bapa. Mungkin banyak Tuhan pergumulan yang mereka hadapi di tengah-tengah keluarga mereka, tapi biarlah Tuhan sebagai nahkoda, Tuhan sebagai kepala rumah tangga, Tuhan yang berikan hikmat dan kasih kepada mereka, sehingga melalui keluarga mereka ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang akan merayakan bersukacita ulang tahun mereka dalam 1 pekan ke depan, ulang tahun pernikahan. Tuhan juga memberikan sukacita dan berkat yang sama kepada mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang kami doakan, yang kami sebutkan namanya satu persatu ya Tuhan dalam hati kami ya Bapa.
Kami berdoa untuk mereka. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Vidya Verlina Galingging, untuk Amang Sintua Mangada Simamora, untuk Inang Rosmawati Marbun, untuk Inang Mince Pakpahan, untuk Amang Sintua Jonggi Panangian Haryanja, untuk Ripka Grace Lumbantoruan, untuk Hotner Moses Napitupulu, untuk Inang Lumongga Borumanik, untuk Inang Riyama Sitorus, dan untuk Amang Sahat Tampu Bolon. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Engkau yang semakin memberikan kesembuhan dan memberikan pemulihan bagi mereka ya Bapa. Obat-obatan, makanan, minuman, saluran perpanjangan tangan Tuhanlah untuk menyatakan kesembuhan bagi mereka. Untuk keluarga mereka yang merawat, yang mendampingi, Tuhan juga berikan kesehatan, sukacita, kesabaran ya Bapa, untuk merawat keluarga yang mereka kasihi ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hal yang sedang kami pergumukan bersama demi pelayanan gereja-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan, berikan kami kesatuan hati, dan terlebih juga Tuhan, berikan rezeki-Mu ya Bapa kepada kami pribadi lepas pribadi, melalui usaha pekerjaan, melalui setiap hal yang kami upayakan ya Tuhan, untuk mendatangkan rezeki. Tuhan berkati semuanya ya Bapa. Engkau yang mendahului semuanya ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, karena niat kami ini ya Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tujuan dari setiap program yang dilakukan oleh gereja-Mu ya Bapa, semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan umat-Mu di gereja HKBP Tangerang Kota ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa, ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, dengarlah seruan, permohonan, kerinduan yang dilantunkan, yang dipanjatkan oleh umat-Mu ini ya Bapa, yang merindukan pasangan hidup bagi diri mereka sendiri atau bagi anak-anak mereka. Tuhan, pertemukanlah mereka. Dan juga Tuhan, ikatkanlah cinta kasih mereka Tuhan dalam cinta kasih Tuhan. Untuk jemaat-jemaat Tuhan juga yang sudah merencanakan pernikahan ya Bapa, Engkau mendahului segalanya, sehingga pernikahan boleh berjalan dengan baik dan mereka menjadi keluarga yang berbahagia karena Tuhan yang melakukannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga yang berdoa, memohon keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, atau bertambahnya keturunan laki-laki, perempuan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan Yesus, berikanlah, karena Engkaulah sumber dari segala kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap pergumulan, untuk setiap keluarga demi keluarga yang ada masalah di tengah keluarganya Tuhan, yang merindukan keharmonisan, kesatuan ya Bapa, Tuhan Kau juga ikut campur tangan di dalamnya ya Bapa. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pribadi lepas pribadi, pasangan demi pasangan Tuhan, istri maupun suami ya Bapa, supaya mereka mengingat komitmen mereka, mengingat janji mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pulihkanlah ya Bapa setiap keluarga yang mengalami ketidakharmonisan. Biarlah kasih Tuhan yang memulihkan dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, dengarkanlah seruan dan permohonan kami ini ya Bapa. Untuk anak-anak Tuhan yang bersekolah juga ya Bapa, dari tingkat TK, playgroup, SD, SMP, SMA, berkuliah, baik kuliah di dalam kota ini atau di luar kota atau di luar negeri pun Tuhan, dimanapun mereka menempuh pendidikan, kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat kebijaksanaan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari niat-niat jahat orang lain ya Tuhan. Biarlah setiap ilmu pengetahuan itu membentuk mereka menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang baik, yang berbudi luhur, berbudi pekerti, dan juga berempati terhadap sesamanya dan terhadap ciptaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dan tetapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, baik yang partohonan maupun non-partohonan, di lingkup koinonia, diakonia dan marturia. Tuhan pakai kami semua Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di atas semuanya itu Tuhan, kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kedua dan juga persembahan dalam amplop. Mari kita menyanyikannya.
ayat lagi. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.